Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dewa Rusanda, mahasiswa Teknik Komputer kelas A Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya struktur data materi teknik sorting yaitu cell sort. Yang pertama saya akan menjelaskan algoritma cell sort. Jadi algoritma dari cell sort ini yaitu pembandingannya dilakukan dengan membandingkan antara dua indeks, tentunya dimulai dari yang pertama dengan indeks lainnya yang berada pada jarak tertentu. Biasanya jaraknya ini ditentukan dari hasil bagi dari jumlah elemennya, misalnya jaraknya adalah W, maka jaraknya adalah W sama dengan N per 2. N ini kita asumsikan sebagai elemennya atau jumlah elemennya. Oke. Kemudian apabila jumlah elemennya itu ganjil, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah. Hasil baginya akan dibulatkan ke bawah. Contohnya, misalnya N-nya adalah 3, jadi 3/2 sama dengan 1,5. Ini akan dibulatkan ke bawah, jadi W-nya sama dengan 1. Nah, setiap indeks yang dibandingkan ini dilakukan proses sorting seperti dengan insertion sort. Oke, jadi di sini saya akan langsung menjelaskan ke contoh kasusnya. Misalnya, di sini saya punya array dengan jumlah elemennya yaitu ada 5. Jadi N-nya sama dengan 5. Yang isinya itu ada 3 di indeks 0, ada 2, 1, 5, dan 4. Setelah mengetahui jumlah elemennya, sekarang kita akan menentukan jarak untuk pembandingannya. Jadi kita akan menentukan W-nya. W sama dengan N per 2, jadi 5/2 sama dengan 2,5. Ini akan dibulatkan ke bawah, jadi W-nya sama dengan 2. Jadi jaraknya yang akan digunakan yaitu 2. Nah, jadi di sini indeks ke 0 akan dibandingkan dengan indeks yang jaraknya 2 elemen dari indeks 0 ini. Begitupun selanjutnya, indeks 1 akan dibandingkan dengan indeks yang jaraknya 2 elemen dari indeks 1 ini. Dan selanjutnya indeks 2 akan dibandingkan dengan indeks yang jaraknya 2 elemen dari indeks 2. Oke, di sini bisa kita lihat 3 akan dibandingkan dengan 1, 2 akan dibandingkan dengan 5, dan 1 akan dibandingkan dengan 4. Oke, selanjutnya di sini yang pertama yang dibandingkan yaitu apakah 1 lebih kecil dari 3. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Di sini nilainya adalah true, jadi dilakukan pertukaran posisi antara 3 dan 1. Satunya dipindahkan ke indeks ke 0 dan 3-nya dipindahkan ke indeks ke 2. Jadi posisinya sekarang seperti ini. Ini dilakukan pertukaran karena 1 lebih kecil dari 3. Selanjutnya yang dibandingkan adalah 2 dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari 2? Di sini false, jadi tidak dilakukan pertukaran posisi. Sekarang dilakukan perbandingan antara indeks kedua dengan 4. Oh ya, di sini indeks kedua nilainya sudah sama dengan 3 karena sudah terjadi pertukaran. Di sini dibandingkan apakah 4 lebih kecil dari 3. Di sini nilainya false, jadi di sini tidak dilakukan pertukaran posisi. Oke. Selanjutnya, setelah semua indeks dengan jarak tertentu itu, yang mana di sini jaraknya tadi adalah 2, telah dibandingkan dan dilakukan pertukaran posisi. Di sini telah dilakukan pertukaran posisi, maka selanjutnya jaraknya diperkecil dengan cara dibagi 2. Nah, sekarang jaraknya diperkecil, jadi W-nya akan dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi W-nya sekarang sama dengan 1.
Proses ini akan berlangsung selama jaraknya atau W-nya masih lebih besar dari 0. Oke, di sini W-nya sekarang adalah 1. Jadi perbandingan yang akan dilakukan yaitu jaraknya 1 elemen seperti ini. Nah, ini sebenarnya proses pembandingan dan sortingnya ini sudah sama dengan insertion sort. Jadi satu akan dibandingkan dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Ini false, jadi tidak terjadi perubahan posisi. Kemudian dilakukan pembandingan antara 2 dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Di sini nilainya juga false. Jadi sama, tidak dilakukan perubahan posisi. Kemudian 3 dengan 5. Di sini apakah 5 lebih kecil dari 3? False juga. Jadi masih tidak dilakukan perubahan posisi. Selanjutnya dibandingkan lagi apakah 4 lebih kecil dari 5. Di sini 4 lebih kecil dari 5, nilainya adalah true. Jadi dilakukanlah pertukaran posisi antara indeks ketiga dengan indeks keempat, yaitu 4 dengan 5. Maka di sini bisa kita lihat dan hasil akhirnya yaitu seperti yang kita lihat ini. Hasilnya sudah terurut 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam programnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam programnya. Di sini bisa kita lihat adalah program cell sort. Yang pertama kita akan coba jalankan dulu untuk memastikan bahwa program ini sudah benar. Oke, kita coba masukkan jumlah data yang ingin diurutkan. Oke, misalnya jumlah datanya adalah 5. Kemudian kita enter. Kita masukkan nilai ke 1 misalnya. Oke, kita ikuti contoh kasus yang akan dijelaskan nanti. Misalnya nilai ke satunya adalah 3, kemudian nilai keduanya adalah 2, nilai ketiganya adalah 1, nilai keempatnya adalah 5, dan nilai kelimanya adalah 4. Nah, data yang telah diurutkan dengan menggunakan cell sort. Di sini bisa kita lihat hasil pengurutannya, yaitu di sini sudah benar 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan langsung ke dalam bagian ininya. Di sini ada deklarasi array dengan nama val dan jumlah elemen yang dapat ditampung yaitu 100 elemen. Kemudian ada deklarasi variabel i, n, dan t yang masing-masing di sini tipe datanya adalah integer. Kemudian di baris ke 11 di sini ada cout n untuk buat baris baru, kemudian baris 12 akan mencetak kalimat pengurutan metode cell sort. Kemudian baris baru 3 kali, selanjutnya mencetak masukkan jumlah data yang ingin diurutkan. Di sini ada perintah untuk menginputkan nilai yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel n. Selanjutnya buat baris baru. Nah, di sini ada perulangan yang mana fungsinya ini untuk memasukkan satu persatu nilai ke dalam setiap indeks di dalam array secara terurut, mulai dari indeks ke 0 sampai elemen ke n. Nah, di sini inisiatornya yaitu i sama dengan 0, yang mana kondisi yang harus terpenuhi agar terjadi perulangan yaitu i lebih kecil dari n. Kemudian ada increment i++. Yang pertama di sini i-nya sama dengan 0. Kemudian dibandingkan apakah 0 lebih kecil dari n. Misalnya kita menginputkan n-nya sama dengan 5. Jadi 0-nya lebih kecil sama dengan 5. Berarti ini akan dieksekusi.
yaitu mencetak kalimat nilai ke, kemudian mencetak I ditambah 1, selanjutnya mencetak titik 2, selanjutnya di sini kita akan memasukkan nilai ke dalam array val, yaitu indeks ke I. Proses ini akan terjadi sebanyak n atau sebanyak jumlah elemen yang kita inputkan. Misalnya di sini kita menginputkan 5, maka perulangannya itu terjadi 5 kali. Nah, di sini saya sudah tuliskan contoh nilai yang diinputkan, yaitu 3, 2, 1, 5, dan 4. Oke, di sini kita langsung masuk ke dalam intinya, atau kita masuk ke dalam pembahasan mengenai cell sort-nya. Nah, yang pertama ada perulangan for dengan inisiator yaitu W, atau ini sebagai jaraknya, yaitu W sama dengan N/2. Jadi jaraknya itu N/2. Di sini W-nya sama dengan N-nya 5, jadi N/2. 2,5 dibulatkan ke bawah, W-nya sama dengan 2. Dibandingkan apakah 2 lebih besar dari 0, di sini nilainya true, maka proses perulangan for atau for bersarang ini di baris ke-23 akan dieksekusi. Di sini X sama dengan W, jadi X-nya sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari N atau 5? Di sini nilainya true, jadi dieksekusi lagi baris ke-25. Di sini inisiatornya Y sama dengan X dikurang W. X-nya adalah 2, W-nya 2, jadi Y-nya sama dengan 0. Dibandingkan apakah 0 lebih besar sama dengan 0. Di sini nilainya true, jadi proses di baris ke-27 ini adalah seleksi kondisi if val Y tambah W. Y tambah W itu 0 tambah 2, jadi val 2. Di sini val 2-nya adalah 1. Apakah 1 lebih kecil dari val Y? Val Y-nya adalah Y-nya kan 0, jadi 3. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Di sini nilainya true, karena 1 lebih kecil dari 3. Maka baris ke-29 ini akan diproses, yaitu T akan diisi dengan nilai val Y tambah W. Val Y tambah W itu jadi val 2 atau indeks kedua, yaitu 1. Jadi ini val 2 diisi dengan 1. Jadi T-nya diisi dengan nilai 1. Selanjutnya val Y tambah W atau val 2 akan diisi dengan val Y. Y-nya adalah 0, jadi diisi dengan val 0. Nah, indeks ke 0-nya itu adalah isinya adalah 3. Kemudian val Y atau indeks ke 0 akan diisi dengan nilai T. Oh ya, di sini kita ubah posisinya. Yang pertama tadi T-nya val 2 diisi dengan nilai 3, dan val Y, val 0 atau indeks ke 0 akan diisi dengan nilai 1. Selanjutnya di sini sudah keluar dari seleksi kondisi if-nya, dan masuk lagi atau kembali ke baris 25, yaitu perulangan for. Di sini ada decrement, ini arti Y dikurang sama dengan W, atau Y sama dengan Y dikurang W. 0 dikurang W-nya 2, jadi di sini nilainya min 2. Apakah min 2 lebih kecil sama dengan 0? Di sini nilainya false, jadi kita kembali lagi ke perulangan di baris 23. Di sini nilai X-nya sekarang 3 karena increment-nya adalah X plus plus. Oke, apakah 3 lebih kecil dari N? Di sini nilainya true karena N-nya sama dengan 5. Selanjutnya baris ke-25 dieksekusi lagi, yaitu Y sama dengan X dikurang W. X-nya adalah 3, W-nya 2, jadi Y-nya sama dengan 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 0? Nilainya true. Kemudian masuk lagi ke seleksi kondisi if val Y tambah W atau 1 tambah 2, 3, jadi val 3, yaitu ini.
apakah val 3 lebih kecil dari val Y? Val Y-nya adalah 1. Apakah 5 lebih kecil dari 2? Di sini nilainya adalah false. Jadi baris ke-28 sampai 32 ini tidak akan dieksekusi. Dan balik lagi ke baris 25. Di sini dekremen lagi Y dikurang W. Y-nya kan 1 dikurang 2 jadi min 1. Apakah min 1? Kemudian dibandingkan lagi apakah min 1 lebih besar sama dengan 0? False. Jadi kita balik lagi ke baris 23 perulangan for. Di sini increment lagi, X-nya sudah sama dengan 4. Kemudian apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya, benar. Kemudian baris ke-25 dieksekusi lagi. Dibandingkan lagi apakah 4 lebih besar sama dengan 0. Di sini nilainya true. Jadi kita masuk lagi ke seleksi kondisi if, yaitu kondisinya val Y tambah W. Di sini kita ubah dulu. Y-nya adalah X dikurang W. X-nya adalah 4 dikurang 2. Jadi 2. Y-nya sama dengan 2. 2 tambah 2, 4. Apakah 4 ini lebih kecil dari val Y? Val Y-nya kan 2. Apakah lebih kecil dari 3? Di sini nilainya false. Kemudian balik lagi ke perulangan for-nya. Di sini dilakukan dekremen Y dikurang W. Jadi 2 akan dikurang dengan 2. Jadi Y-nya sekarang sama dengan 0. Di sini bisa kita lihat jaraknya sudah sama dengan 1. Jadi pembandingan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 5, dan 5 dengan 4. Nah, sebenarnya proses perulangan di baris ke-23 ini akan terus berjalan, namun di baris ke-27 ini nilainya akan selalu false selama pembandingan yang dilakukan itu belum sampai ke pembandingan antara 5 dengan 4. Jadi saat membandingkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 5, nilai if-nya ini akan false. Karena di sini nilainya tidak terpenuhi. Jadi di sini untuk mengefisienkan waktu saya langsung masuk ke pembandingan 5 dengan 4, yaitu saat nilai X-nya sama dengan 4. Ya, saat nilai X-nya sama dengan 4 atau saat indeks keempat ini dibandingkan dengan indeks ketiga. Di sini X-nya sama dengan 4, kemudian dibandingkan apakah 4 lebih kecil dari N-nya 5, jadi nilainya benar. Perulangan di baris ke-5 sekarang dieksekusi lagi. Sekarang perulangan ke-25 dieksekusi lagi, yaitu Y sama dengan X dikurang W. Atau 4 dikurang 1 adalah Y-nya sama dengan 3. Kemudian di sini masuk ke seleksi kondisi val Y tambah W, 4. Jadi val indeks keempat apakah lebih kecil dari val 3? Apakah 4 lebih kecil dari 5? Di sini nilainya true. Jadi di sini baris ke-28 sampai 32 ini dieksekusi lagi. Dan sekarang T diisi dengan val Y tambah W. Y tambah W-nya ini adalah 4. Jadi val keempat. Jadi T akan diisi dengan nilai dari val keempat atau indeks keempat. Indeks keempatnya isinya kebetulan adalah 4. Kemudian val Y tambah W, val 4, akan diisi dengan nilai dari val Y. Val Y-nya adalah ini val ketiga
atau indeks ketiga. Indeks ketiganya adalah 5. Oke. Jadi fal 4 ini akan diisi dengan 5. Selanjutnya fal Y-nya itu mana? Fal Y adalah ini, fal ketiga. Fal 3. Nah, diisi dengan T. T-nya adalah 4. Jadi indeks ketiga diisi dengan nilai 4. Sampai di sini sebenarnya urutannya sudah benar, namun perulangannya masih terjadi di baris 25, yaitu akan membandingkan lagi indeks ketiga dengan 2, indeks 2 dengan 1, dan indeks 1 dengan 0. Tapi di sini karena urutannya sudah benar, maka di baris perintah seleksi kondisi ini akan selalu bernilai false sampai keluar dari perulangan utama ini. Oke, semua kondisi pada perulangan ini akan false setelah urutannya sudah benar. Nah, setelah keluar dari perulangan utama, di sini berarti proses penyusunan atau pengurutan isi arraynya sudah selesai. Saatnya untuk mencetak atau menampilkan hasil atau nilai yang telah diurutkan dengan menggunakan perulangan for, yang dimana di sini inisiatornya adalah 0, kemudian seleksi kondisinya I lebih kecil dari N, dan di sini ada increment I++. Oke, yang pertama adalah I sama dengan 0, 0 lebih kecil dari 5, jadi dicetaklah val I. I-nya kan 0, jadi yang dicetak adalah val 0, yaitu 1. Kemudian dicetak spasi. Selanjutnya increment I++ jadi 1 lebih kecil dari 5, I-nya adalah 1, jadi dicetak isi dari indeks ke-1 yaitu 2. Kemudian spasi. Sekarang increment lagi, I-nya sama dengan 2. 2 lebih kecil dari N. Val 2 adalah 3. Dicetak lagi spasi. Kemudian increment lagi, I-nya sekarang adalah 3. 3 lebih kecil dari 5. Val indeks ketiga yaitu 4. Spasi lagi, kemudian increment lagi, I-nya sama dengan 4. 4 lebih kecil dari 5 dan val 4 adalah 5. Kemudian spasi lagi, selanjutnya increment lagi. Sekarang I-nya sama dengan 5. 5 tidak lebih kecil dari 5, jadi sudah keluar dari proses perulangan ini dan masuk ke baris 45 yaitu gauge. Nah, setelah baris 45 ini maka programnya akan berakhir atau selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.